Halo semuanya, berikut ini adalah perjalanan kami selama ini. Kita mempersembahkannya dalam bentuk video. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kami di kelompok 6 kelas 12-6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil perancangan kami mengenai rancangan bangun alat ukur kekeruhan air bersih melalui Arduino Uno. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Delvia Armadasari. Yang kedua ada Ibah Nur Anissa. Yang selanjutnya ada Nafisa Etsa Kandigara. Yang selanjutnya ada Riani Fitri. Yang selanjutnya ada saya sendiri, Aji Jaidi, dan Saya Najra Oleh Hanifah. dan kami sebagai presenter pada presentasi kali ini. Oke, sebelum kita memaparkan alat dan bahan, apa sih atau pendahuluan dari Arduino Uno ini? Silahkan. Jadi, Arduino Uno adalah sebuah microcontroller open source yang berbasis pada microcontroller Atmel AVR. Arduino Uno memungkinkan pengguna untuk merancang dan mengembangkan berbagai proyek elektronik dengan mudah. Oke, terima kasih Najla. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada Arduino Uno itu sendiri. Apa sih fungsinya dari alat ini? Jadi, Arduino Uno itu adalah otak dari alat mengolah data dari sensor lalu kirim hasil ke LCD. Betul sekali. Jadi Arduino ini sebagai otaknya dari perancangan alat dan bahannya. Selanjutnya ada kabel jumper. Ini ada male to female dan female to female. Yang pertama ada male to female. Apa sih fungsinya male to female? Jadi, male to female berfungsi sebagai kabel penghubung pin Arduino ke modul atau sensor. Sedangkan female to female adalah kabel penghubung antar modul yang sama-sama punya pin male. Oke, yang selanjutnya ada port USB tipe B, yaitu fungsinya adalah menghubungkan Arduino ke laptop untuk upload program plus sumber listrik. Oke, yang selanjutnya ada turbidi sensor. Ini merupakan alat yang paling penting. Yaitu, Jadi turbidi sensor itu untuk mengukur kekeruhan air. Semakin keruh maka dia akan semakin tinggi nilainya. oke, yang selanjutnya atau yang terakhir ada LCD 16x2. Yang fungsinya adalah Jadi LCD itu sebagai layar untuk menampilkan hasil pembacaan sensor. oke, jadi ini merupakan alat atau komponen yang kami gunakan pada perancangan pengukuran air bersih pada kelompok kami. Yang selanjutnya ada tahap perakitan alat. Jadi tahap perakitan alat atau turbidimeter yang dinamakan dilakukan dengan menghubungkan seluruh komponen sesuai dengan gambar skematik. Ini gambar skematiknya teman-teman. Yang tadi kita jelaskan dari alat dan bahan, ada turbidi sensornya dan lain sebagainya. Sensor kekeruhan atau turbidi sensor dihubungkan ke Arduino Uno melalui pin analog sebagai input data. LCD 16x2 dihubungkan ke Arduino Uno menggunakan modul 12C agar menghemat penggunaan pin. Arduino Uno berfungsi sebagai pusat kendali yang menerima data dari sensor.
memprosesnya juga, dan mengirimkan hasil pengukuran ke LCD. Seluruh komponen diberi catu daya dari Arduino sehingga sistem dapat bekerja secara terpadu. Jadi yang pertamanya itu ketika alat nanti ada hasilnya di hasil uji coba, nanti alat masukkan ke dalam air bersih atau air kotor, nanti dari sini akan ditampilkan ke LCD-nya. Selanjutnya adalah tahap pemrograman. Apa sih langkah-langkahnya itu? Silakan. Jadi selanjutnya ada langkah-langkah tahap pemrograman. Setelah perakitan selesai, Arduino Uno dihubungkan ke laptop menggunakan kabel USB. Pemrograman dilakukan melalui software Arduino IDE. Program berisi perintah untuk membaca nilai analog dan sensor turbiditas, mengolah data menjadi nilai tingkat kekeruhan air, dan menampilkan hasil pada LCD 16x2. Setelah kode selesai ditulis, program diunggah atau upload ke Arduino hingga proses berhasil tanpa error. Betul sekali, pada tahap pemrograman ini kita sangat diuji ketekunannya teman-teman. Jangan sampai ada part di mana kedapatan error pada tampilan di layar laptop, seperti itu. Jadi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah, merupakan tahap uji coba alat menggunakan air itu sendiri. Uji coba dilakukan dengan mencelupkan sensor ke dalam beberapa sampel air seperti air jernih dan air keruh. Ini contohnya. Ini ada sampelnya dan juga ada alat yang telah kami rakit. Dan sensor akan mendeteksi tingkat kekeruhan air berdasarkan intensitas cahaya yang diterima. Data dari sensor kemudian diproses oleh Arduino Uno dan hasil pengukuran ditampilkan secara real time pada LCD. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan agar apa? Agar alat bekerja dengan baik dan mampu membedakan tingkat kejernihan air. Jika pada tahap pemrograman dilakukan fatal atau mengalami error, maka tidak akan bisa ke tahap pengujian atau tahap uji coba alat menggunakan air. Oke. Nah, ini adalah video uji coba alat turbinimeter. Yang pertama ada air bersih. Nanti tampilan di LCD-nya itu akan ada clear sekian-sekian. Dan kalau misalkan air kotor, sebaliknya itu dirty sekian-sekian pada LCD. Oke, yang selanjutnya ada hasil pelaksanaan. Apa sih hasil pelaksanaannya? Silakan Najla. Berdasarkan hasil pengujian, alat turbinimeter dapat berfungsi dengan baik. Ketika sensor dimasukkan ke dalam air jernih, nilai kekeruhan yang ditampilkan relatif rendah. Sebaliknya, saat sensor dimasukkan ke dalam air yang keruh, nilai kekeruhan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa alat mampu mendeteksi dan menampilkan tingkat kekeruhan air sesuai kondisi sampel. Dengan demikian, turbinimeter berbasis Arduino Uno ini dapat digunakan sebagai alat sederhana untuk mengukur kualitas air. Nah, jadi hasil pelaksanaannya, alhamdulillahnya pada kelompok kami, alat turbinimeter dapat berfungsi dengan baik. Dan Arduino Uno dapat digunakan sebagai alat sederhana untuk mengukur kualitas air itu sendiri. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, silahkan Najla. Pada praktikum ini dibangun sebuah alat ukur kekeruhan air berbasis Arduino Uno. Hasil pengujian kualitas air didapatkan yaitu ketika sensor mendeteksi kekeruhan air lebih kecil dari sama dengan 25 NTU, maka buzzer akan off dan LCD menampilkan keterangan air jernih. Ketika sensor mendeteksi nilai kekeruhan air 25 kurang dari NTU kurang dari sama dengan 50, maka buzzer on dan LCD menampilkan keterangan air keruh. Ketika sensor mendeteksi kekeruhan air lebih besar dari 50 NTU, maka buzzer akan on dan LCD menampilkan keterangan air kotor. Nilai rata-rata error dari alat pada pengukuran pH yaitu 2,7%. Pada pengujian alat pada bak penampungan dengan air yang bersumber dari sungai, didapatkan nilai kekeruhan air 27 NTU. Nilai pH dalam batas normal 6,93. Kondisi buzzer on dan LCD menampilkan keterangan keruh. Oke, jadi secara umum kesimpulannya itu ketika kita merakit alat yang kita miliki, yang pertama itu harus teliti dalam perakitannya. Yang kedua yaitu pemrogramannya harus benar dan jelas. Apabila terdapat kesalahan, maka nantinya tidak akan bisa langsung ke langkah-langkah selanjutnya seperti uji coba, itu akan fatal. Dan yang terakhir, ini harus ada kesabaran dalam mengupload seperti sintak dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada saran dari kelompok kami. Untuk kesempurnaan alat ini disarankan yang pertama, penggunaan komponen dengan akurasi tinggi agar kinerja alat dapat berjalan secara maksimal. Yang kedua, penggunaan metode yang dapat membantu kinerja suatu sistem yang lebih baik. Dan yang terakhir, untuk pengembangan selanjutnya menggunakan
IoT sebagai sistem monitoring jarak jauh. Baik, sekian pemaparan presentasi kami berdasarkan rancangan hasil perakitan serta pemrograman dari Arduino Uno dari kelompok 6, kelas 12-6. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan, kurang dan lebihnya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Bye-bye!